Masya Allah, tabarakallah. Jadi tanggapan Ustadz Faris ini sama dengan Gus Hajir juga. Itu mutar lagi, sebut lagi nama ulama, fulan, Imam Ahmad bin Hanbal ini anaknya Imam. Kami tahu Ustadz itu. Tapi bukan itu pertanyaan saya. Antum mengatakan tidak harus secara sharih. Loh, Allah perintahkan, fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allahi war Rasul. Saya sudah sebutkan tadi 7 riwayat yang disebut oleh Imam Abu Ja'far At-Tabari. Antum bilang enggak harus secara sahih. Antum mau ikut Al-Qur'an atau ikut siapa ini? Itu siapa? Terbuka antara Ustadz Aswaja dan Ustadz Salafi yang kemarin ada di channelnya Kang Mas atau Dik Pras ya, Heri Pras. Ya ini saya akui 8-1 menang Dik Heri Pras. Lah ngakunya Ustadz Aswaja tapi tidak lengkap referensinya, malah menyebutkan ya asar ya perilaku sahabat dan tabiin yang tidak mengena. Ya, saya memalukan malah. Terbuka antara Ustadz Aswaja dan Ustadz Salafi yang kemarin ada di channelnya Kang Mas atau Dik Pras ya, Heri Pras. Ya ini saya akui 8-1 menang Dik Heri Pras. Lah ngakunya Ustadz Aswaja tapi tidak lengkap referensinya, malah menyebutkan ya asar ya perilaku sahabat dan tabiin yang tidak mengena. Ya, saya memalukan malah. Yang mohon maaf nih, Dik Ajir sama Dik Faris. Ya, mohon maaf saya nggak istilahnya menjatuhkan, itu tidak. Ini harus dijadikan sebagai pemacu dan pemicu, pemecut Anda berdua untuk nambah referensi lagi. Karena yang sampean sampaikan ya Diajir sama Dik Faris itu jelas itu 1 doif, 2 doif jidan, 3 la aslalah bisa mauduan. Walaupun ada hadisnya sekalipun ya sudah kami telusuri semua itu. Jadi ada 4 dari Diajir, ada 1 dari Dik Faris. Sebenarnya Dik Faris ini kan ya dulunya itu Al-Irsyad ya, kenapa pembela Ba'alawi sekarang ya? Bukan, Baswedan itu Al-Irsyad. Kenapa ya? Saya kadang heran. Diajir itu kan bukan Ba'alawi ya. Kenapa menghamba kepada Ba'alawi ya? Karena gurunya Ba'alawi kemungkinan. Jadi data yang jenengan sampaikan Diajir sama Dik Faris itu jelas mentah, memalukan. Aswaja ngelawan Salafi kalah itu memalukan itu loh. Dalam hal ini 8-1, 8 Dik Heri Pras, 1 Diajir direbut berdua sama Dik Faris. Harusnya ngerti Aswaja ini. Itu loh, ngakunya Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu. Kembali kepada kriteria Aswaja. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu apa? Dari segi ya akidah mengikuti rumusan Abu Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi, dan kemungkinan ada tambahan lainnya. Dari unsur fikihiyah ya, ubudiyah, amaliyah, munakahah, mengambil rumusan dari salah satu madzhabul arba'ah atau mungkin salah 2, tergantung adah al-muhkamah. Terus dari segi ihsan, tasawuf, sufi, mengambil rumusan ajaran ya tatanan dari Imam Junaid Al-Baghdadi, Imam Al-Ghazali, Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya, Sari As-Sakoti dan lain-lain. Banyak ya rumusannya. Nah, Ba'alawi enggak. Ba'alawi itu Syiah, bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi ngaku nih Ahlussunnah wal Jamaah. Sama semua. Salafi itu Ahlussunnah wal Jamaah ngakunya. LDII itu Ahlussunnah wal Jamaah ngakunya. Semuanya karena 73 golongan itu semuanya masuk neraka. Yang tidak itu cuma ma'ana ali wasabi ya kami ini. Semua aku paling bener di dewi. Jadi begini. Aqwalul ulama itu yustadallu laha la biha. Pendapat ulama itu bukan dalil, tapi harus bertumpu kepada dalil yang tidak diperselisihkan riwayatnya. Itu 1. Kemudian yang kedua, istiqra itu dalil, Mas. Antum kaji itu usul fiqh. Arkanul wudu, ya kan? Arkanul wudu. Kemudian isim fi'il huruf di kitab Durmiyah itu berdasarkan apa mereka? Istiqra, arkanul wudu, ya kan? Apa? Nawaqidul wudu dan sebagainya itu istiqra. Apakah itu dalil? Hujjah itu. Itu yang kedua. Kemudian kalaupun at-tabarruk ya indal kubur, ya kan? Itu boleh. Kenapa para ulama ya kan itu mengingkari al-mashu, mengusap di kuburan? Ya kan? Itu sebentar. Ya, itu Al-Maliki itu mengatakan wala uhibbu
ayyamassal qabra biyadih. Itu di kitab At-Tawdi' fi Syarh Mukhtasar Ibn Hajib. Kemudian Az-Za'farani juga mengatakan, kemudian Al-Ghazali Asy-Syafi'i, ya kan? Itu di Ihya Ulumuddin jilid 1 halaman 271 dan masih banyak. Saya nggak menyebutkan. Artinya mereka mengingkari al-mashu 'alal qabri. Mereka mengingkari mengusap kuburan. Kalaupun tabarruk di kuburan, al-mashu itu imbabi aula, ya kan? Li'anna al-qiyasul aulawi hujjatun. Ya, itu aja lagi. Masih ada waktu, silakan untuk bisa ditambahkan. Ya, saya tambahkan. Silakan. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Jadi tanggapan Ustadz Faris ini sama dengan Gus Hajir juga. Itu mutar lagi, sebut lagi nama ulama, fulan, Imam Ahmad bin Hanbal ini anak imam. Kami tahu Ustadz itu. Tapi bukan itu pertanyaan saya. Antum mengatakan tidak harus secara sharih. Loh, Allah perintahkan fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war Rasul. Saya sudah sebutkan tadi 7 riwayat yang disebut oleh Imam Abu Ja'far At-Tabari. Antum bilang enggak harus secara sahih. Antum mau ikut Al-Qur'an atau ikut siapa ini? Ikut siapa? Ikut siapa? Satu lagi siapa? Ya, Bandingan siapa? Enggak, saya tanya antum mau ikut Al-Qur'an atau mau ikut siapa gitu. Ini kan saya sudah sebutkan tadi adab kita dalam berselisih itu Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 59. Kalau kalian berselisih dalam satu perkara, maka farudduhu ilallahi war Rasul. Kembalikan kepada Allah dan Rasul. Saya bisa bacakan ini tabarruk ucapan-ucapan ulama yang melarang menyentuh kubur segala macam panjang. Bukan di sini tempatnya kita merincikan itu. Saya juga bisa baca, tapi bukan itu poin. Kita pengen poinnya apa? Gus Hajir baca ini ulama begini nama-nama ulama, nama-nama kitab. Sama diulangi lagi oleh Ustadz Faris. Poinnya apa? Saya tanya. Kita kembali kepada An-Nisa ayat 59, farudduhu ilallahi war Rasul. Kembalikan kepada Allah dan Rasul, kembalikan kepada Al-Qur'an atau kembalikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hadisnya yang sahih. Itu yang kita tekankan tadi. Kemudian kata Ustaz Faris, ya kalau begitu mana dalil ya, larangan bertabaruk di kuburan orang soleh? Allahu Akbar. Terbalik Ustaz. Justru yang kita tahu itu dalilnya mana? Sekarang saya tanya, coba afwan Ustaz, min fadlikum. Saya hormati antum, Masya Allah. Semua kaum muslimin kita hormati. Bertabaruk di kuburan orang soleh itu ibadah atau bukan, Ustaz? Ada beda antara takarrub dengan ibadah? Enggak, saya enggak tanya itu. Saya enggak Iya, tanya. antum Saya tidak harus tanya antara takarrub dan ibadah, bukan itu yang saya tanya. Saya tanyakan, bertabaruk di kuburan orang soleh itu ibadah atau bukan? Kalau bukan selesai, enggak usah kita diskusi. Pulang kita. Tapi kalau antum bilang ibadah dan itu ada indikasinya, Gus Hajir bawa kali dalil, berarti kan ibadah. Secara tidak langsung kalian mengaku itu ibadah. Kalau itu ibadah, saya minta dalil dari Al-Quran atau hadis Nabi Muhammad SAW yang sahih. Itu yang saya minta, Ustaz. Nggak ada lain. Siapa yang perintahkan saya begitu? Al-Quran yang perintahkan. Surat An-Nisa ayat 59. Nggak mungkin kita mau bantah itu ayat. Sekali lagi, saya tolong fokus. Ya, jangan putar lagi. Nanti antum bawakan lagi imam fulan. Saya sudah sebutkan tadi, Ustaz. Bukan tabarruk ke tubuh Nabi atau benda yang pernah dipegang Nabi seperti mimbar dan seterusnya, bajunya. Bukan itu, kita sepakat itu boleh bertabaruk di masa Nabi dengan badan beliau dengan ini beliau itu boleh. Itu dalilnya panjang kalau kita jelaskan di sini. Waktunya habis. Maaf. Itu coba itu saya balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di War Islam Channel.